satu isu ekonomi. Masih dari survei Robert Walters, Indonesia belum memiliki ekosistem yang berpihak pada perempuan, khususnya yang sempat berhenti bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, saya Zakiatun, mahasiswi program studi Magister Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan membahas sebuah jurnal tulisan dari Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD yang berjudul Hadis, Keadilan, Kesetaraan Gender, Pemikiran Muslim Progresif Indonesia. Artikel ini mengupas pemikiran Muslim Progresif Indonesia tentang hadis dan gender. Secara khusus menganalisis dua pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana konstruksi pemikiran Muslim Progresif Indonesia tentang hadis dan gender, dan yang kedua adalah apakah hermeneutika hadis mereka, yaitu yang terdiri dari metode, prinsip maupun pendekatan. Karya dan pemikiran dua reformis Indonesia, yaitu Siti Musdah Mulia dan Husain Muhammad, yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan intelektualisme Islam dan keadilan gender di Indonesia, akan dieksplorasi dalam studi ini. Pada awalnya, mereka mempertanyakan keaslian hadis misoginis yang tentunya sangat bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Untuk menganalisis sebuah hadis, kita harus memperhatikan konteks sosiohistorisnya. Hermeneutika yang mereka tawarkan ada dua, yaitu analisis rantai perawi atau naqal isnad dan juga analisis laporan hadis atau naqal matan. Ini bukan sebuah hal yang baru karena metode ini sudah digunakan para ulama-ulama hadis terdahulu. Perdebatan Islam dan gender menjadi polemik yang menarik dalam wacana akademik. Para feminis liberal barat menuduh Islam sebagai agama patriarki yang mendiskriminasi dan menindas perempuan. Padahal tuduhan tersebut sangatlah menyesatkan bahwa Islam adalah agama yang memperhatikan politik, sejarah, budaya maupun sosialnya. Maka harus dibutuhkan pemahaman Islam yang memahami variabel-variabel tersebut. Seperti halnya yang dikatakan Fazlur Rahman yang membagi Islam menjadi dua, yaitu Islam normatif dan Islam historis. Islam normatif adalah Islam yang substansinya itu adalah kitab suci, sedangkan Islam historis itu dipandang sebagai Islam sepanjang sejarah. Bertentangan dengan Islam normatif, bagaimana Islam historis dalam menanggapi keadilan dan kesetaraan gender? Tidak dapat dipungkiri ada beberapa ayat Al-Quran yang mendukung ketidaksetaraan gender, seperti halnya tertera dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang menekankan bahwa laki-laki adalah sebagai pemimpin perempuan. Menurut Abu Al-Ghani bahwa ayat tersebut tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keadilan dan kesetaraan gender, maka kita harus menggunakan hadis, karena hadis perannya adalah memberikan penjelasan bagi ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya masih kurang jelas atau ambigu. Dalam jurnal ini akan dikaji dua pemikiran Muslim Progresif Indonesia, yaitu Husain Muhammad dan Siti Musdah Mulia. Siapakah mereka? Husain Muhammad, seorang kiai feminis ulama Indonesia. Pada tahun 1980, dia mendapatkan gelar sarjana dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta, kemudian melanjutkan studinya ke Al-Azhar Kairo. Pada tahun 1983, dia kembali ke Indonesia dan kini menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Baru Tauhid, Jawa Barat. Muhammad juga mengakui mungkin ada beberapa ayat Al-Quran yang mendukung ketidaksetaraan gender. Namun, teks-teks tersebut masih ambivalen dan kontradiktif. Diperlukan analisis dengan konteks sosiohistorisnya dalam menganalisis teks-teks Islam tersebut. Hermeneutika yang ditawarkan ada 5, yaitu yang pertama, menjadikan tujuan syariah sebagai dasar penafsiran. Yang kedua, menganalisis aspek
atau konteks sosiohistorisnya. Yang ketiga adalah menganalisis aspek linguistiknya. Yang keempat adalah menganalisis atau mengidentifikasi aspek kasual dalam teks tersebut. Dan yang terakhir adalah menguji reliabilitas dan kredibilitas dalam hadis tersebut, yaitu dengan kritik matan dan kritik sanad. Siti Musdah Mulia merupakan feminis terkemuka di Indonesia. Dia dibesarkan dalam keluarga yang religius dan memulai pendidikannya di pondok pesantren yang tentunya sudah mempelajari ilmu-ilmu Islam klasik, yaitu seperti tafsir Al-Quran maupun fikih. Pada tahun 1982 dia mendapatkan gelar sarjana sastra Arab dari Yayan Alauddin Makassar. Kemudian mendapatkan gelar magister sejarah pemikiran Islam pada tahun 1992 dan mendapatkan gelar PhD yaitu dalam pemikiran politik Islam pada tahun 1997 dari Yayan Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurutnya, prinsip-prinsip Islam itu sudah tertanam dalam doktrin tauhid. Jadi semua aspek-aspek Islam ini harus mengacu pada doktrin tauhid. Menurut Al-Quran, antara laki-laki dan perempuan itu memiliki derajat yang sama, yaitu memiliki status dan hak yang sama sebagai makhluk Allah. Hal tersebut juga sudah tertanam atau sudah terlihat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Menurutnya, hadis misoginis itu diterjemahkan hanya memperhatikan aspek tekstualnya saja. Sedangkan kita harus juga memperhatikan dari tujuan syariah atau tujuan kemaslahatan bagi umat manusia. Beberapa implikasi hermeneutis keberatan hadis yang mendukung pandangan bias gender dan ketidaksetaraan itu pada umumnya terletak pada cara pandang yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesamaan dalam Al-Quran. Hadis misoginis dianggap bertentangan dengan tradisi Nabi, yaitu perlunya memperlakukan wanita dengan rasa cinta, hormat, dan kasih sayang. Hadis tetap menjadi pusat di hati umat Islam karena hadis adalah sumber hukum Islam terpenting kedua setelah Al-Quran. Tidak dapat kita pungkiri bahwa ada beberapa hadis yang dianggap misoginis. Maka dari itu kita perlu melakukan analisis dan menguji hadis tersebut. Menurut Syuuti Ismail, pentingnya kita melakukan penyelidikan atas keaslian hadis tersebut berdasarkan pada 5 aspek, yaitu yang pertama, hadis ditulis jauh setelah kehidupan Nabi. Yang kedua, beberapa catatan sejarah hadis itu dibuat bahkan pada masa era pendamping. Yang ketiga, proses penyusunan dan kodifikasi hadis dilakukan jauh setelah kehidupan Nabi atau jauh setelah Nabi wafat. Yang keempat adalah berbagai kanon hadis dalam berbagai metode kodifikasi. Dan yang kelima, dalam proses penyusunannya hadis bisa saja ditularkan dalam maknanya, bukan dalam perkataannya. Baik Mulia maupun Husain Muhammad menegaskan bahwa dalam memahami hadis harus memperhatikan konteks sosiohistorisnya. Alasannya karena hadis tersebut bisa saja menjelaskan konteks sejarah tertentu.
Husain Muhammad dan Misbah Mulia juga menegaskan bahwa analisis komparatif, yaitu membandingkan hadis dengan Al-Quran, juga sangat diperlukan untuk menguji keaslian hadis. Dengan kata lain, menganalisis hadis tidak hanya dengan kritik perawi atau transmisi hadis, melainkan dengan juga menganalisis konteks sosiohistorisnya, di mana hadis itu diturunkan dan dinarasikan. Ini bukanlah suatu hal yang baru, karena kritik matan atau menganalisis konteks sosiohistorisnya itu sudah dilakukan para ulama-ulama hadis terdahulu, bahkan pada masa sahabat Nabi. Salah satu contohnya adalah ketika Aisyah radhiyallahu anhu mengkritik hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis tersebut berbunyi, orang yang meninggal akan disiksa karena tangisan keluarganya. Hadis itu tidak dibenarkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Alasan Aisyah radhiyallahu anhu tidak membenarkan hadis tersebut adalah yang pertama, hadis tersebut turun ketika Nabi melewati seorang rumah Yahudi yang menangisi keluarganya. Dan yang kedua, hadis itu bertentangan dengan ayat Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, orang yang meninggal akan menanggung bebannya sendiri. Dari beberapa pemaparan yang sudah saya jelaskan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa reformis Muslim Progresif Indonesia, yaitu Husain Muhammad dan Siti Misbah Mulia, menegaskan pada dasarnya Al-Quran mengakui prinsip-prinsip keadilan dan persamaan gender, yaitu yang tertanam dalam doktrin Tauhid. Maka dari itu, hadis yang dipandang sebagai misoginis terhadap perempuan atau ketidakadilan gender perlu dikritik dan dianalisis ulang. Husain Muhammad maupun Siti Misbah Mulia mengusulkan seperangkat hermeneutika dalam memahami hadis tersebut, yaitu menganalisis hadis juga melihat dari konteks sosiohistorisnya. Hermeneutika yang mereka tawarkan ada dua, yaitu nak al-isnad dan nak al-matan. Nak al-isnad adalah analisis rantai perawi, sedangkan nak al-matan adalah analisis substansi hadis atau laporan hadis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.